guys, jumpa lagi dengan aku Rana. Di video kali ini ya, TKW Taiwan itu udah 11 tahun satu majikan mungkin ya. Yaitu udah 1 tahun sama majikannya dengan gaji 36.000 per bulan, ya kan. Lepas itu dia ngomong minta sama ke majikannya untuk PPTM. Alhasil jawabannya si majikan ini putus kontrak alias memecat Mbak TKW ini. Dia mungkin kalau dia itu karena ada dua pilihan. Kalau dia itu mungkin PPTM, dia mungkin mengiranya gajinya bakalan gede atau naik ya. Terus kalau nggak, salah satunya dia itu memperpanjang PPTM itu, buat PPTM dia itu biar di tempat majikan itu lebih lama. Kita belum tahu karena ini cuman masih kayak sekilas gitu kan, tapi masih belum tahu ini si mbaknya ini maksudnya yang kayak gimana. Dia itu meminta PPTM untuk menaikkan gajinya biar lebih tinggi, atau dia itu pengen lebih lama di tempat majikan ini. 36.000 guys, 1 bulan ya, selama 11 tahun. Mungkin dia itu setiap per tahunnya akan ada kenaikan gaji. Apa daya aku ini 9 tahun aku di sini ya guys, 9 tahun sampai didatangin sama Latung Ci ya, sampai didatangin sama Latung Ci. Dikiranya itu aku yang manggil ke kantor ya, dikiranya aku tuh yang manggil Latung Ci datang ke sini untuk meninjau aku atau melihat aku keadaan di sini. Padahal aku itu nggak pernah lapor, nggak ngapa-ngapain gitu loh. Karena di sini aku pikir gaji 17.000 dulu ya. Gaji itu 17.000 kalau semua keperluan aku itu ditanggung sama majikan, seperti makan apa, kayak daging sapi, ayam, ikan, segala makanan yang apa mau kita makan itu semuanya tersedia, ada gitu. Jadi kalau untuk beli kayak softtek apa baju itu aku biasanya pakai uang sayur, dan majikan aku itu nggak kenapa-napa. Karena aku kalau beli itu nggak mahal-mahal ya, paling cuman 100 NT, untuk beli sendal juga 100 NT. Mungkin kalau untuk beli sepatu yang di online shop sekitar 200-300, nah itu aku beli sendiri. Nah itu aku bertahan sampai 9 tahun dan berharap akan ada perubahan. Ternyata benar. Nah itu kata si agency, memang si majikan aku ini nggak mau menaikkan gajinya. Dia menunggu aku habis kontrak sampai 3 tahun, sampai 9 tahun seperti kan. Karena itu kan di tahun berapa itu udah ada peraturan baru kalau gajinya itu gaji UMR sekitar 20.000 ya kan per bulannya. Nah karena si majikan aku ini belum mau dia itu menaikkan gajinya, nah dia itu menunggu habis kontrakku sampai kontrakku habis gitu kan. Kontrakku habis itu bulan 1 kalau nggak salah, itu bulan 1. Lepas itu aku udah perpanjang kontrak lagi, nah baru aku dapat gaji UMR 20.000 seperti itu. Betapa lamanya. Tapi aku tanya banyak beberapa temen ya, lebih baik kamu sih ya gaji 17.000 tetapi semua tercukupi, daripada gaji 20.000 apapun kalau kita pengen itu beli sendiri. Nah kayak gitu. Jadi aku sampai sekarang itu bertahan, bukannya nggak mau pindah ya. Aku mau pindah juga kadang-kadang kalau kesel, capek kerja itu aku juga pengen pindah, kerja sedikit kerjaan banyak seperti itu. Tapi ya mau dipikir-pikir lagi, kalau teman-teman lain yang bilang itu gaji 20.000 apa-apa beli sendiri, sama aja gajinya itu kayak 17. Apalagi kalau dia itu nggak pakai wifi ya, dia beli inat sendiri itu berapa. Belum lagi kalau dia itu pakai skincare ya kan. Belum lagi kalau dia itu perubahan musim, beli baju sendiri, beli apa sendiri kayak gitu, itu bakalan keluar banyak. Apa yang tersisa sama aja gajinya tuh bulan 17 ya. Sampai sekarang gaji aku udah naik ya, udah naik dari 20 sampai 21.000. Tapi masih ditanggung kayak makanan gitu, makanan ringan kayak snack itu masih dikasih sama majikan ya. Kalau kopi ya aku ikut uang sayur seperti itu, karena majikan aku ya kita satu bungkus itu minumnya berdua gitu. Jadi nggak terlalu ini banget gitu. Karena kalau majikan aku tuh kan dia ada banyak stok kopi gitu kan, dia kasih untuk tamu, dan juga itu aku juga ada ngambil minum dan juga nggak kenapa-napa. Nah gitu. Cuman dulu aku pernah mau minta pindah itu gara-gara aku tuh slack gitu loh sama mertuanya majikan aku. Udah itu
nggak mau bayar, maksudnya dia itu nyuruh aku kerja begini, itu harus bersih gini 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 gini, sedangkan dia itu nggak ngasih upah aku gitu. Aku tuh selek aku minta lapor ke agensi, itu bukannya gimana, majikan itu apa, si agensi aku itu udah ngomong ke majikan, bener itu walau kamu kerjakan di rumah kamu, aku bilang gitu. Tapi si majikan aku lebih marah itu hari kan, dia lebih marah, kenapa kamu ngomong sama agensi, kenapa nggak ngomong sama aku kalau kamu itu nggak mau tasal. Karena dia itu belum tahu gitu loh, belum tahu kayak gimana mertuanya. Aku tuh disuruh tasau rumahnya itu nggak kenapa-napa gitu loh, karena di sini aku juga nggak ada kerjaannya kan. Di sini aku nggak ada kerjaan selain ngapain, orang rumahnya cuma sepetak gitu ya kan. Itu di bawah baru bengkel, rumahnya itu cuma satu lantai guys, itu cuma satu. Aku biasa 3 hari sekali, cuma kotornya itu kotor rambutku yang rontok kayak gitu. Nah dulu aku juga pernah suka slack sama mertuanya ya gara-gara itu. Baru mau duduk ya, baru mau tarik napas itu udah ngomong ini harus dikerjakan, itu harus dikerjakan, ini harus dikerjakan. Padahal aku baru duduk sebentar itu udah banyak banget ya itu apa yang harus dikerjakan, ini itu. Padahal si majikan aku dia ngomongnya baik-baik loh. Kamu ada waktu nggak? Kalau ada waktu tolong bantu beres-beresin rumah. Tetapi apa sudah sampai ke sana si mertuanya itu udah kayak aku itu kayak robot gitu. Ini semuanya harus dikerjain. Kalau gaji dihitung dulu tuh, dihitung aku dikerja itu berapa jam, dihitung guys. Tapi sekarang udah aku lapor kan sama bapaknya, karena si pasien aku itu apa namanya yang punya ya bosnya gitu kan ya. Terus sekarang itu pasien aku dia udah nggak kerja lagi, jadi semuanya urusan kantor itu dikasih ke anaknya. Aku ngomong, aku marah sama pasien aku itu, baru si pasien itu ngomong sama ke majikan aku, kalau aku ini cuma bantu-bantu, jadi tolong kerjasama. Aku ini cuma bantu-bantu, jadi tolong kerjasamanya kayak gitu kan. Sekarang udah nggak marah-marah lagi, alhamdulillah. Dan gaji aku juga udah lumayan gitu kan. Walaupun kerja aku dulu sangat berat guys. Dulu aku kerjanya tuh kayak dikejar-kejar setan itu gara-gara mertuanya. Sekarang si mertuanya pukuan. Jadi aku itu kayak ya kotor gak bersih, kotor-kotor gak kotor kayak gitu ya. Kalau bersih-bersih juga gak terlalu bersih, dia gak bakalan komplain. Karena apa? Karena aku tuh nggak digaji di sana, nggak dikasih bonus juga. Aku merasa apa? Karena semua si majikan aku itu kalau makan apa itu pasti ada dikasih kayak aku gitu kan. Kalau dia beli kopi, dia itu pasti ada beliin aku. Jadi aku tuh lebih ke nggak enak gitu kan. Lebih ke nggak enak kalau nggak bantuin dia. Itu cuma bantuin dari jam 1:30 siang itu sampai jam 6 aku biasanya itu baru selesai. Nah itu sekarang si mertuanya udah nggak komplain lagi, alhamdulillah. Dari proses 9 tahun, coba kalian ingat, dari proses 9 tahun aku tuh kerja kayak dikejar-kejar setan guys. Dulu itu bisa 1 minggu 2 kali, ini karena mau Imlek ya, mungkin dia udah mau deket-deket Imlek, jadi pasti ada tasau terus. Nah, majikan aku itu ada punya 3 rumah, yang satu di Yempau, yang satu di Lingkau, yang satu di luar sini. Jadi semuanya itu harus bersihin. Coba itu biasanya juga aku disuruh bersihin rumah mertuanya. Tapi tolong please, gak usah berisik, maksudnya gak usah lokso. Aku bakalan bantuin gitu loh. Nah ini untuk teman-teman yang gaji 36.000 itu harusnya kalian itu pertahanin gitu loh. Jangan dikira itu majikan kalian itu bakalan baik, bakalan ngasih, ya kan? Belum tentu pandangan kalian itu melihat raut muka majikan kalian itu, aku kayaknya mau PTM nih, ntar kalau aku PTM aku bakalan dinaikin gajinya gitu. Itu kalian itu jangan berpikiran seperti itu, karena sekarang ini ya ekonomi dunia ya, bukan Taiwan aja, karena di Indonesia juga seperti itu merosot banget gitu loh guys. Dulu ini majikan aku juga dia sangat ramai bengkelnya ya, dari pagi sampai malam tuh, sampai besoknya itu masih ngantre itu. Sekarang itu gak sedikit banget gitu. Jadi untuk kalian itu yang punya job ya, itu dipelihara baik-baik ya, dijaga baik-baik. Jangan sampai kalian itu melakukan kesalahan yang fatal yang akhirnya kalian itu akan menyesal ya. Sekarang majikan itu kayak majikan Hongkong guys. Jadi kalau kalian melakukan kesalahan sedikit itu langsung terminate. Kayak kemarin itu ada TKW yang mengambil ikan ya. Majikan itu punya stok ikan, punya stok ayam, dia mungkin dihitung atau bagaimana. Si TKW ini dia nggak ngomong gitu loh, dia mau masak, mau makan sendiri tanpa tanya dulu sama si majikan. Itu pun dia terminate gitu loh, karena majikan sekarang itu nggak tahu kenapa dia pengen ganti aja gitu loh, cari yang lebih baik. Hah?
Jadi untuk kalian itu yang gajinya lebih dari 20.000, 25.000, sekarang tuh pertahanin. Karena sekarang itu cari job susah. Ya, majikan itu banyak pilih-pilihnya. Walaupun di luar sana itu banyak job, itu belum tentu milih kalian. Jadi kalian itu pertahanin pekerjaan kalian sekarang ya. Karena belum tentu si majikan juga bakalan mau. Karena dia tahu juga pengennya itu yang tinggi, putih, juga gak mau gemuk. Dia itu pilihannya kayak model-model gitu. Aneh. Yang pintar bahasa, baru datang pintar bahasa, mana ada ya. Mungkin kalau dia itu udah nunggu sampai 8 bulan di PT ya oke lah mungkin ya, karena sekarang itu di PT cuma 1 bulan 2 bulan dia udah berangkat. Nah untuk belajar bahasanya masih dasar-dasar aja, itu pun belum tentu semua tuh bisa. Jadi untuk teman-teman yang punya gaji udah lebih baik itu dipertahankan pekerjaan kalian ya guys. Kalau kalian mau pulang terus is oke, tapi kalau kalian mau pengen apa namanya bertahan untuk kerja lama di tempat majikan kalian, itu sebaiknya ya ditahanin aja. Karena banyak di luar sana yang nggak punya job itu pengen kerja di tempat kalian. Oke gitu aja guys. Bye, see you, bye.